kemarin peralihan waris. Oh, yang peralihan waris. Mau tunggu sebentar ya Pak ya. Yang atas nama Pak Ignas ya kemarin ya. Betul. Ya. Kebetulan sertifikatnya sudah jadi ya Pak ya. Kebetulan ini merupakan salah satu dari 7 layanan prioritas yang mana peralihan hak itu selesai pada satu hari. Pak silakan ditandatangan dulu dokumen serah terimanya ini penat. Satu lagi ya Pak ya, yang 301 tanda tangan di sini. Atas nama diwariskan kepada 3 orang ya Pak ya. Iya. Nah, ini sertifikatnya dan tanda terimanya ya Pak. Silakan sekarang dilihat dulu Pak. Ya, ini sudah dicontoh. Yang di sini Bapak. Peralihan. Nah, atas nama 3 orang. 3 orang ya. Iya. Kira ada yang bisa dibantu lagi Pak? Ada satu lagi yang baru Ya. mau daftarkan sertifikat yang baru. Oh, bidangnya belum bersertifikat. Ya. Oh, ini berkasnya. Ya. Boleh saya lihat? Saya periksa sebentar ya Pak ya. Kebetulan kita di kantor pertanahan Kabupaten Sumba Tengah ada layanan baru namanya self-service, yaitu layanan yang bisa mengecek apakah bidang yang Bapak mohonkan ini bisa diterbitkan sertifikat, apakah dia masuk kawasan hutan atau tidak, kawasan PPIP dan kawasan perkotaan begitu. Ini merupakan layanan yang diluncurkan atau gagasan dari Ibu Kepala Kantor Pertanahan. Untuk pemakaiannya Pak sangat sederhana, bisa dipandu, tinggal masukkan titik koordinatnya. Ini kebetulan kan sudah ada Bapak titik koordinatnya. Silakan dicoba Pak layanan self-service ini. Macam di lokasi ini, contoh kita mau ada penunjang di lokasi tersebut, tapi di situ ada yang masih masuk dalam zona warna merah, itu bisa tidak diterbitkan sertifikat? Itu untuk sesuai ketentuan di pertanahan Bapak. Jadi selama bidangnya atau tanahnya atau lahannya masuk dalam kawasan hutan ataupun zona merah PIB, nah itu sementara tanahnya belum bisa disertifikatkan. Nah, kecuali nanti sudah dilakukan pelepasan oleh Kementerian Kehutanan biasanya, yang instansi yang berwenang, nah itu baru bisa dimohonkan haknya, bisa dimohonkan sertifikatnya. Nah ini juga berguna ketika Bapak membeli tanah. Nah sebelum membeli bisa ambil dulu koordinatnya, nanti titik koordinatnya bisa dicek nanti di sini. Jangan sampai nanti ketika Bapak sudah membeli ternyata masuk kawasan ataupun masuk kawasan PIP. Nah nanti kan kasihan Bapak ketika membeli tanah rugi juga nanti. Nah jadi bisa dicek memang di sini apakah masuk kawasan atau tidak. Kemudian jika memang Bapak bertujuan untuk berinvestasi, kita bisa lihat juga yang kira-kira daerah mana ini yang pas untuk berinvestasi. Nah, kita bisa lihat nih dari tata ruangnya sesuai dengan ketentuan pada 11 tahun 2020. Nah, di sini bisa terlihat ini Bapak. Nah, yang warna pink ini, yang merah jambu yang lebih pekat ini, nah ini kawasan, tulisan di sini kawasan pariwisata. Nah ini dekat pantai. Nah sesuai dengan tata ruang di daerah Sumba Tengah, kawasan ini pas untuk investasi Bapak. Membangun villa, membangun resort. Pas kebetulan juga beberapa hari yang lalu juga ada pemohon terkait dengan permohonan hak HGB di Desa Manwolu ini. Nah karena dia sesuai dengan tata ruang masuk dalam kawasan pariwisata, pas untuk kegiatan investasi. Kebetulan yang bersangkutan juga ingin membangun villa dan membangun resort. Nah, jika Bapak juga ingin melaksanakan kegiatan investasi ataupun
kegiatan-kegiatan yang lainnya, bisa juga langsung datang ke kantor pertanahan mengecek status bidang tanah. titik duluan mau datang ke sini. Iya, ngambil titik duluan baru datang ke kantor pertanahan. Atau misalnya kalau sertifikatnya sudah ada, bisa bawa sertifikatnya ke sini, nanti bisa dibantu untuk dicek. Itu. Tua ini sama yang warna merah ini. Atau tidak bisa Dan diterbitkan. merah. Tapi kalau misalnya dia warna hijau seperti ini tulisannya di sini kawasan tanaman pangan, nah itu bisa. Kalau yang warna merah jambu ini kawasan permukiman perkotaan. Kalau yang warna merah jambu tapi agak muda ini kawasan pemukiman pedesaan. Ini berkasnya setelah diperiksa tadi ada sedikit kekurangan Bapak, yaitu tentang surat persetujuan tanda batas. Nah, itu dokumennya kita ada layanan yang mempermudah pemohon untuk mengaksesnya melalui scan QR code yang ada di sini dan di spanduk itu Bapak. Bisa di barcode melalui HP. Nah, jadi Bapak tinggal scan. Jadi kalau ada mau unduh apapun dokumen bisa di sana. Silakan di Pendaftaran dokumen. pendaftaran dokumennya, persyaratan. Silakan dicoba Bapak. Di dokumen persyaratannya itu bisa diunduh melalui HP Bapak. Nah, melalui scan QR yang ada di sini dan ada yang di spanduk itu. Nah, silakan untuk digunakan. Itu layanan memang khusus dari kita untuk mempermudahkan pemohon. Nah, ini Bapak, ini sertifikatnya sudah jadi dan dokumen atau berkas yang Bapak ajukan tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa tanggapan namun bisa di-download melalui scan QR. Ini sertifikat sama dokumennya saya serahkan ya Pak. Untuk itu sebelum kita minta waktu Bapak sedikit tentang tanggapan testimoni Bapak tentang layanan kita, yaitu tentang self service, scan QR dan percepatan layanan di kantor Sumba Tengah ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Jadi baik, terima kasih Pak. Terkait pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Sumba Tengah ini, secara pribadi pelayanan di sini pegawai-pegawainya bekerja secara profesional. Terus yang kedua, dalam melayani kami sebagai masyarakat, kami dilayani dengan sangat ramah. Saran saya kalau bisa pelayanan ini dipertahankan seperti ini terus. Mungkin dari segi pelayanan itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari tanggapan Bapak sendiri, bagaimana tentang layanan scan QR unduh dokumen persyaratan ini menurut Bapak sebagai pemohon di kantor ini? Mungkin terkait dengan scan barcode ini, menurut saya, tanggapan saya bahwa dengan adanya scan ini kami bisa mengunduh formulir pendaftaran, terus kami bisa mengunggah dokumen-dokumen apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum lengkap, sehingga lebih efisien waktu dan hemat biaya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk layanan Siskaper ini, menurut saya dengan adanya layanan Siskaper ini, mungkin kami sebagai masyarakat bisa mengecek tanah sebelum dibeli apakah lokasi tersebut masuk pada lokasi hutan atau lokasi PIB, atau bisa juga masuk pada lokasi tata ruang. Terus yang kedua, dengan adanya layanan Siskaper ini mempermudah kami sebagai masyarakat bisa mengecek status tanah sebelum disertifikatkan atau yang sudah bersertifikat. Terus yang berikut lagi, dengan adanya layanan Siskaper ini dapat membantu kami sebagai masyarakat untuk cek tanah untuk lokasi dalam hal ini berinvestasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak telah mempercayai kepada kami, dan memang layanan ini memang dibikin untuk
mempercepat layanan dan mencegah terjadinya tunggakan di kantor pertanahan ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak terhadap layanan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya Pak, mari Pak. Permisi Pak. Ya, mari Pak.